tim UI UX itu dia kayak desainnya kok susah tenan, ini kan nggak bikin selesai toh lah, protes lah kita. Kenapa desainku udah di ACC klien, udah di ACC sama PM, tapi si devnya terang-terangan kayaknya ini sulit sih mas, kayaknya aku belum bisa nerapin. Nah itu antara mungkin devnya belum mampu ataupun si dev ini belum mencobanya secara maksimal. Nama saya Muhammad Indra Febiawan, Senior UI UX Designer di Layana ID. Saya di sini mengerjakan desain aplikasi ataupun website yang di-request oleh klien sesuai dengan brief yang mereka kerjakan. Untuk bentrok sebenarnya sangat sering ya. Jadi antara front end dev yang tidak bisa menerapkan atau mungkin desain dari saya yang kurang bisa diterapkan. Namun dari desainer sendiri sebenarnya sebelum melakukan desain itu didapat dari brief yang diberikan klien, kemudian desainer dengan project manager melakukan brainstorming. Setelah itu otomatis desainer membuat desain sesuai brief yang diberikan klien. Nah setelah itu desain akan dipresentasikan ke project manager beserta klien. Kalau klien oke, maka harus diterapkan ke development. Nah, seringkali itu ketika proses produksi, developer ternyata ada kendala ketika menerapkan desain. Jadi, ketika mereka tidak bisa, harus confirm ke desainer atau project manager. Tapi dengan catatan mereka harus menyertakan alasan kenapa tidak bisa di build seperti ini, kenapa mereka tidak bisa menerapkan. Nah, di situ nanti desainer akan mengidentifikasi dan mencarikan opsi lain untuk desain. Komplainnya tuh kayak gini. Misalkan dari desainer ya, sudah bikin desain, kemudian menyesuaikan brief. Nah, di situ kan sebelum desainer eksekusi, desainer tuh melakukan proses yang namanya mood boarding. Nah, mood boarding ini mencari riset kecil-kecilan lah, mencari desain aplikasi atau website yang akan diterapkan di desain. Nah, mereka mencari inspirasi apa yang bisa diterapkan dari fitur-fitur yang di request oleh klien, serta masalah-masalah apa yang akan timbul di aplikasi atau webnya. Nah, ketika si desainer ini sudah melakukan mood boarding, brainstorming, kemudian diterapkan, dan desainer ini ingin menerapkan ke desainnya, serta nanti pastikan akan dibuild oleh developer. Nah, di situ developer itu kebingungan. Kenapa harus seperti ini? Padahal harusnya menurut si developer itu begini aja kayaknya lebih simpel. Tapi si desainer pasti melakukan riset itu berdasarkan aplikasi atau web yang sudah rilis, karena itu pasti sudah relevan dan sudah apa istilahnya sudah digunakan oleh banyak user. Nah, di situ saya sebagai desainer ingin menerapkan apa yang belum pernah saya terapkan. Namun terkadang developer itu tidak mau atau entah belum bisa untuk menerapkan desainnya seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi, jadi ketika desainer itu ingin menerapkan sebuah desain baru dalam tanda kutip ya, belum pernah dicoba di build di aplikasi atau websitenya sebelumnya. Nah, desainer kan pasti melakukan riset. Nah, risetnya itu di aplikasi yang sudah ada. Misalkan Gojek atau Grab atau Tokped ya sudah menerapkan fitur ini dan ternyata itu sudah rilis di Play Store ataupun App Store, sudah digunakan oleh khalayak umum. Nah, di sini kita mencoba mengambil atau istilahnya terinspirasi ya sebuah fitur dan sebuah layout penggunaan layout
desain, kita terapkan. Nah ternyata si devnya ini nggak bisa, padahal sudah nyata-nyata dapat diterapkan. Tapi dalam kasus seperti itu kita sebagai desainer tidak boleh memaksakan pendapat. Tapi juga kalau misalkan kita ingin mencoba, kita harus menyertakan alasannya kayak gitu. Sering sebel juga sama. Jadi sebenarnya diam-diam dalam hati itu desainer kayak resah gitu. Kenapa desainku udah di ACC klien, udah di ACC sama PM, tapi si devnya terang-terangan kayaknya ini sulit sih mas, kayaknya aku belum bisa nerapin. Nah itu antara mungkin devnya belum mampu ataupun si dev ini belum mencobanya secara maksimal. Nah, tapi sebagai desainer nggak bisa memaksakan, karena output utamanya kan output akhir atau hasil akhirnya sebuah produk digital itu kan aplikasi atau web ya, bukan prototype desainnya. Jadi kalau misal desainnya itu udah di ACC klien tapi ternyata pada waktu produksi tidak bisa, ya otomatis kita harus mencari plan B atau istilahnya mencari alternatif desain yang baru. Yang pertama pasti ada Q&A lah istilahnya. Jadi ada tanya jawabnya. Kenapa di front end atau di devnya nggak bisa? Alasannya kenapa? Atau mungkin dia belum nemu resource-nya, atau mungkin dari devnya kesulitan menerapkan flow yang model begini. Nah itu yang pasti kita harus tektokan atau diskusi dulu dengan devnya. Apakah desain yang akan diterapkan dari sisi dev, dalam artian si dev ini memberikan masukan atau insight desain baru atau layout baru, ya kita akan mencobanya. Dan pastinya ketika kita melakukan perubahan itu nanti harus konfirmasi ke klien dulu ya, karena tidak serta-merta kita ubah kemudian kliennya kita kasih aplikasi akhirnya tapi klien bingung, yang di prototype desain seperti ini hasilnya tapi kenapa di aplikasinya seperti ini. Nah otomatis ketika perubahan-perubahan tersebut kita harus konfirmasi ke klien. Sudah pasti kalau kita konfirmasi ke klien kita harus memberikan alasan ya, kenapa desain ini berbeda dengan desain final ketika presentasi. Dan kita harus memberikan edukasi baru ke klien jika kliennya itu merasa desain yang lama itu lebih baik. Tapi ketika kita melakukan produksi ada kendala, nah di situ kita konfirmasi ke klien, kemudian kita edukasi lagi, kita berikan alasannya kenapa lebih baik desainnya diterapkan seperti ini, atau mungkin kedepannya akan kita terapkan di desain sebelumnya, tapi kita pelajari dulu alurnya seperti itu. Sama-sama sebelnya sih. Kalau ada klien yang batu atau devnya yang batu itu sama-sama sebelnya. Tapi desainer itu istilahnya berada di tengah-tengah, menjembatani antara klien dan devnya. Karena desain sendiri itu outputnya kan, kalau bikin produk digital itu bukan prototype desain ya, tapi outputnya adalah hasil aplikasi atau website yang rilis nantinya. Jadi kalau misal ditanya lebih sebel mana antara klien yang protes atau dev yang protes, ya sama-sama sebel. Tapi protesnya itu lagi-lagi harus didasari dengan alasan yang logis, bukan serta-merta kalau klien misal pengen ganti desain karena berdasarkan taste desain dia atau idealis lah, karena menurut dia ini warnanya paling cocok, padahal kalau diterapkan di real produknya itu bukan seperti itu. Karena kan nanti produk yang akan digunakan itu bukan klien yang akan menggunakan, tapi banyak user atau khalayak umum nanti yang akan menggunakan produknya. Jadi lagi-lagi dari kita desainer harus menjembatani antara dev atau klien yang minta perubahan desain. Nah nanti juga tidak akan merugikan si klien juga. Jadi
Kalau klien minta perubahan seperti ini dengan alasan neologis, kita harus mencoba menerima dan mencoba kita terapkan. Karena kan klien sendiri membayar jasa kita juga. Nah, itu juga banyak kasus yang sudah terjadi seperti itu. Tapi kalau kliennya itu seorang yes man, itu lebih enak. Jadi kita mengedukasinya lebih enak, melakukan pekerjaan kita, proses-prosesnya mulai dari brainstorm, desain sampai rilis nanti lebih lancar dan sesuai timeline. Tapi kalau misal ketemu klien yang perfect lah, yang mengutamakan kesempurnaan, nah itu yang sulit. Dan lebih sulit lagi kalau ketemu klien yang tesnya sesuai apa yang dia inginkan, bukan sesuai dengan pasar. Seperti itu. Dari kita sih ngantisipasinya, kita pastinya meeting lagi ya dengan klien. Kalau misal alasan klien itu melakukan perubahan di tengah jalan secara mendadak masih logis, itu akan kita terima dan kita tampung, dan nanti akan kita meetingkan lagi secara internal. Tapi kalau misalkan alasannya dari klien itu nggak logis, misalkan desainnya itu berdasarkan kesukaan dia lah istilahnya, jadi kita akan mengedukasi ulang klien. Jadi kenapa desain itu yang baik seperti ini, bagaimana nanti user akan menggunakannya dengan mudah. Pernah nggak pernah sih sebenarnya. Pernahnya itu kalau misal kita dapat projectnya itu skalanya ya mid lah atau di tengah-tengah, dan kita itu ingin melakukan desain atau membuat desain yang lebih fresh. Jadi kita cari-cari desain referensi atau riset aplikasi atau website yang udah ada atau yang udah rilis dan kita ingin terapkan. Tapi ternyata ketika proses produksi si devnya itu nggak update desain atau nggak update aplikasi atau website yang sudah ada atau zaman sekarang lah. Jadi kadang kita merasa pengen ini harusnya bisa dieksekusi karena udah ada yang bikin. Nah, di situ kadang saya pernah pengen memaksakan desain saya itu dieksekusi. Tapi kalau misalkan ternyata gak bisa, tapi devnya menjanjikan mungkin akan dipelajari dulu, itu masih oke lah. Jadi step by step kita akan terapkan. Jadi nggak masalah sih. Wah, kalau itu sebenarnya dalam hati sebel ya. Jadi misalkan kalau diibaratkan kita datang ke restoran, kokinya itu masakannya enak sebenarnya. Masaknya enak, bumbunya pas, pedasnya pas, atau apapun lah bumbu-bumbunya pas, tapi disajikan secara nggak proper gitu, sesuai dengan masakannya. Otomatis kan si pelanggan yang datang ke restoran itu kan akan kehilangan nafsu makan kan, padahal sebenarnya masakannya enak. Nah itu sama sebenarnya ketika proses produksi produk digital tuh sama. Jadi ketika desainnya oke, sudah di-approval oleh klien, ternyata pas produksinya nggak sesuai dan developernya itu nggak bilang kesusahan ini atau itu, ternyata dieksekusi aja, ternyata pas rilis nggak sesuai. Nah itu rasanya lumayan sebel sih. Kalau tren desain smartphone sih balik lagi ke pabrikan smartphone-nya ya. Kalau Android itu sekarang inovasinya gila-gilaan. Jadi sudah futuristik banget, ada yang dilipat model 2, ada yang dilipat ke bawah, ada yang dilipat model kayak brosur gitu, ada yang 3 lipat. Nah, sebenarnya susahnya itu bukan layout desainnya sih atau tren desain interface-nya, tapi bagaimana kita membuat desain dari beberapa platform. Kalau seperti iOS itu kan enak, jadi produksinya tipe smartphone-nya itu terbatas. Kalau Android sekarang udah gila-gilaan, ada yang ditekuk seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan bentuk layarnya yang agak rumit seperti itu. Dan pastinya di sisi developer akan menyulitkan.
Jadi kalau tren desain untuk 2023 itu semakin kesini semakin futuristik ya. Kita lihat aja sekarang ada teknologi 5G. Jadi kita cek aja website-website yang ada saat ini itu kebanyakan memakai motion design. Jadi ada yang pakai 3D design, kemudian jika kita scroll itu ada yang muncul dari sini, motionnya tuh banyak. Jadi yang pertama itu ada motion design, kemudian ada bold typography, jadi tulisannya gede-gede. Kemudian ada juga sekarang tren desain yang balik ke 90s atau 80s. Jadi jadul-jadul seperti kayak Figma dan Gumroad itu kan website officialnya seperti itu, tapi dikombinasikan dengan warna-warna yang sesuai tren saat ini yang lebih modern. Kemudian ada lagi juga tren desain yang dark futuristik. Jadi dark mode itu sekarang nggak cuma opsi untuk mengubah tema di smartphone ya, dari putih ke hitam atau balik lagi hitam ke putih, tapi sekarang dikombinasikan jadi dark mode itu ada seperti kayak kosmiknya atau nuansa vibes-nya tuh seperti di luar angkasa. Kalian bisa cek aja website-website sekarang yang ada di Gately atau di CSS Award, itu banyak sekali tren desain yang sekarang yang diterapkan seperti itu. Kemudian ada tren juga yang pakai gradients warna yang colorful, yang aurora gitu, yang kayak aura-aura gitu juga masih akan bertahan di 2023. Kemudian yang nggak kalah oke, dan ini sebenarnya saya sangat suka, itu timeless ya. Jadi desain yang sifatnya itu clean, minimalis itu akan tetap dapat dinikmati, karena desain yang minimalis, clean, kemudian profesional itu tidak akan musnah lah. Jadi selain dapat menginformasikan apa yang ada di produk kita, konten-konten yang di dalamnya juga dapat di-scan dengan lebih mudah oleh pengguna. Kalau Android dan iPhone sendiri sebenarnya hampir sama sih. Yang membedakan itu kan kalau di Android kita pakai guideline-nya material design. Nah, kalau di iOS itu kita pakai human interface design. Jadi kita tetap melakukan pembaruan desain sesuai trends, tapi kita juga tidak boleh keluar dari guideline-guideline yang sudah ada. Kayak gitu. Soalnya kalau kita mengikuti tren, terkadang tren itu ada yang di luar nalar, ada yang tidak masuk akal, yang sulit diterapkan gitu. Jadi nggak serta-merta kita ikuti tren semua. Kalau sekarang sih sebenarnya saya belum pernah ya menerapkannya, tapi kita lihat smartphone sekarang ada yang bentuknya flip fold itu. Nah, mungkin kedepannya yang sulit adalah membuat layouting penempatan komponennya, jika nanti layarnya ditekuk, nah seperti itu. Dan di proses devnya pasti juga akan kesulitan, nggak hanya di proses desainnya aja. Kita harus sering tektokan dengan developernya kalau kayak gitu. Front end developer, tolong kalau mau nerapin desain itu riset dulu ya. Jadi kalian cari-cari dulu referensinya. Kalau udah bisa mentok baru kita diskusikan lagi. Kayak gitu. Jadi jangan baru nerima desain hand off udah bilang, aduh pusing nih mas, gak bisa diterapin. Tolong stop seperti itu ya. Silakan kalian riset dulu, kalian coba-coba. Kemudian kalau kalian mau protes, proteslah dengan alasan yang logis. Oke, itu saja dari saya. Sampai jumpa di konten Layana selanjutnya.